bahwa beriklan di VTube ini tidak sia-sia. Perlu saya beritahu bahwa Ibu Eni ini hanya mengambil paket iklan yang paling murah, yaitu 800 views. 800 views itu berarti berapa? Setiap 100-nya adalah 14.000. Berarti 14.000 kali 8. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman pasti sudah banyak yang mencoba untuk beriklan ya. Kita sudah melihat semakin hari semakin banyak teman-teman UKM yang menawarkan produknya. Bagi teman-teman yang masih belum bagi teman-teman yang ya Allah, maaf ya, ada gangguan batuk. Memang orang yang habis sakit COVID itu ada gangguan begini-begini ini. Itu tandanya belum betul-betul bersih. Tapi alhamdulillah ya, kita sudah tidak meriang lagi. Teman-teman, bagi yang belum mencoba atau yang sudah mencoba tapi merasa masih belum maksimal tampilannya, hasilnya, strategi di dalam beriklan di VTube ini, ada baiknya mendengarkan paparan saya kali ini. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam beriklan di VTube ya. Yang pertama, tentu tampilannya, tentu desain iklan itu. Ketika Anda ingin menunjukkan atau mempresentasikan produk-produk Anda, terlebih dahulu Anda harus membuat foto ya, foto yang tidak harus profesional ya. Profesional artinya yang dijepret oleh seorang fotografer. Itu tidak harus. Yang penting foto itu jernih. Sehingga orang yang melihat produk yang sedang ditawarkan bisa melihatnya dengan jelas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, layout. Layout di dalam desain itu mesti menarik. Jadi misal Anda bisa membuat beberapa foto dijadikan satu halaman, kemudian dikasih tulisan. Nah, tulisan yang persuasif ya, yang bisa meyakinkan orang bahwa produk Anda layak untuk dibeli. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman, saya akan tunjukkan beberapa contoh iklan yang bagus, menurut saya bagus. Coba kita lihat beberapa ya. Ini adalah contoh dari sebuah iklan yang bagus, tampilannya fresh, semua gambar yang dibutuhkan tampil di sini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah satu iklan yang menawarkan tentang lemon serai madu. Nah, jadi ini satu produk yang merupakan kombinasi dari lemon, kemudian serai, dan madu di dalam sebuah minuman. Sehingga disebut sebagai minuman sehat, homemade, berbahan alami. Kita lihat, kita baca di sini.
lemon serai madu 100% berbahan alami dengan komposisi lemon, serai, madu, air, gula, mampu menyehatkan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ini kemudian disebutkan di sini pemesanan lewat WA nomor sekian. Untuk luar kota, Depok, minimal order 5 botol. Bisa kerjasama untuk reseller, pengiriman via JNT atau JNE. Nah, kita coba cek learn more-nya ada apa tidak. Rupanya dia tidak menambahkan website, tapi tidak masalah. Yang bagus adalah misalnya akan lebih bagus misalnya dikasih website kalau ada, atau mungkin halaman IG ya, akun IG atau akun Facebook. Dan apabila Anda menjual produk Anda di marketplace misalnya Lazada atau di Shopee atau di Tokopedia dan lain sebagainya, Anda bisa memasukkan URL-nya atau link-nya pada iklan di video ini. Nanti ada ketika Anda mau memposting ada link gitu, Anda tinggal di paste di situ. Maka ketika kita membuka akan ada pada learn more ini. Nah, teman-teman, sebagai salah satu contoh ini adalah tampilan iklan yang bisa dikatakan sangat bagus. Orang melihat juga tertarik, orang melihat sudah terasa menarik. Masalah dia beli atau tidak itu nanti tergantung kebutuhan. Apalagi ini penting ini, pinter juga ini orang ini untuk melihat potensi bahwa saat ini banyak yang terpapar COVID dan membutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Maka minuman seperti ini sangat diperlukan oleh siapa saja di seluruh Indonesia. Begitu teman-teman ya, salah satu contoh dari iklan yang bagus. Kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya ini ada Bagus 777. Ini mengiklankan mobil ya, promo mobil Honda DP 17 jutaan, Bagus 082 sekian. Kadang-kadang iklan itu tidak terlalu perlu untuk memperbanyak tulisan ya. Hanya cukup dengan seperti ini. Kalau orang memang sedang mencari dan dia tertarik, dia akan menghubungi. Yang penting ada hal-hal yang paling ditekankan di situ. Misalnya nih DP 17 jutaan, ini penting, menarik orang. Kemudian nomor telepon itu Pak pasti. Kemudian teman-teman, adapun keterangan-keterangan lain bisa bikin yang lengkap mungkin pada deskripsi, boleh, tidak apa-apa. Tapi di gambar jangan terlalu banyak kalimat, karena kadang-kadang orang membaca iklan itu butuh yang cepat, tapi langsung masuk ke dalam pikiran. Kalau kebanyakan kalimat itu malah menyebabkan jadi malas untuk membacanya. Nah, ini tampilan iklan lainnya yang juga nampak bagus. Saya mengatakan bagus karena ini bikinan saya. Teman-teman, saya membuat tampilan ini dengan aplikasi Canva di telepon, di HP. Jadi ini dengan cara yang sangat sederhana menampilkan gambar-gambar yang ada ini. Foto pun saya jepret dengan HP saya. Jadi bukan sesuatu yang harus profesional menggunakan DSLR apa segala macam. Tidak. Tapi kita bisa melihat tampilan ini cukup elegan, cukup bagus. Hanya saja ini sebagai satu koreksi, kalau Anda mencantumkan nomor telepon jangan di bagian ini. Di gambar di mana saya naruh telepon tertutup oleh like dan dislike.
itu artinya kurang tepat. Ini seharusnya di tengah atau di atas kalian, sehingga akan nampak. Meskipun sebenarnya di bagian description itu ada nomor teleponnya sudah tetap dicantumkan, tapi orang akan lebih terasa eye catching itu ketika nomor telepon ada secara jelas di gambar. Nah, kemudian keterangan menjadi bisa tidak tergantung jenis produknya, berapa banyak produknya, atau Anda ingin menampilkan harga di situ atau tidak, di description itu atau tidak, itu terserah Anda. Yang jelas yang paling utama ketika Anda beriklan adalah nomor telepon harus Anda sertakan, karena orang akan membuat inquiry itu melalui nomor telepon yang Anda cantumkan. Jadi itu jangan sampai lupa, baik di gambar maupun di description. Kadang-kadang description lupa, tapi di gambar jangan sampai lupa. Yang penting di gambar sekali lagi upayakan tidak di bagian bawah, karena tertutup oleh tombol like dan dislike. Nah, itu beberapa contoh teman-teman dari iklan yang tampilannya bagus dan strategi dalam memasangnya juga bisa dikatakan bagus. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Salah satunya adalah saya ingin menyampaikan testimoni bahwa hari ini salah satu member saya tadi memberikan satu kabar bahwa dia berhasil di dalam beriklan di YouTube dengan bukti bahwa dia mendapatkan pesanan-pesanan dari luar daerah. Dan sebenarnya ketika teman saya ini, jadi member saya itu memasang iklan, karena beliau memang sebenarnya dulu tinggal di Cilacap, cuma kali ini sejak COVID itu ada keluarga, ya bapak atau ibunya, ibu ya waktu itu ya, meninggal, kemudian atau malah sebelum COVID itu. Kemudian beliau pulang ke Blitar, sampai sekarang belum balik ke Cilacap. Ada pekerjaan baru di sana rupanya, sekaligus urus keluarga lah di sana. Barangkali menunggui orang tuanya yang mungkin tinggal satu. Karena memang di dalam pikirannya, dan memang ketika daftar video dulu itu di Cilacap, jadi di dalam area yang disuruh milih itu dia hanya memilih Cilacap. Nah, tapi rupanya video memberikan kelonggaran, karena mungkin yang seperti itu hanya milih daerah Cilacap saja, itu bisa jadi dianggap satu kekeliruan. Ya, memang kekeliruan, karena kalau menjual hanya di satu daerah maka kecil sekali lingkupnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika beriklan. Pilih kota-kota yang memungkinkan untuk Anda jual barang Anda sesuai dengan kemampuan tahan barang itu. Kebetulan member saya ini menjual madu murni ya. Ada beberapa macam madu, ada madu kelaceng, ada madu, saya juga nggak hafal madu apa. Saya berlangganan sama dia madu kelaceng, tapi yang diiklankan di sini adalah madu rohani ya. Rohani itu apa? Saya tidak mengerti karena saya bukan orang yang mendalami madu. Tapi kemudian yang mengherankan adalah rupanya ada pemesan dari kota lain. Nah, ini artinya tidak hanya ditayangkan oleh YouTube untuk daerah Cilacap saja, karena ya memang mungkin dianggap sebuah kesalahan memilih satu kota kecil lagi. Nah, itu kemudian hari ini tadi ngabari bahwa ada yang membeli dari daerah-daerah lain.
Dan itu satu bukti bahwa VTube ini benar-benar sudah membangun satu ekosistem yang berfungsi dengan baik, yang berjalan dengan baik. Nyatanya dari beberapa komunikasi yang dijalin oleh member saya namanya Ibu Eni dengan klien yang kemudian membeli, memang ada beberapa inquiry dan yang ditunjukkan kepada saya yang membeli, komunikasinya tadi ditunjukkan kepada saya. Ayo kita akan tampilkan setelah ini ya, kita akan tampilkan. Dan saya melihat di situ komunikasi yang dibangun memang bagus, karena Bu Eni ini memang seorang pengusaha kawakan ya. Tidak hanya penjual madu tapi juga seorang kontraktor, dan dia organisator yang bagus, seorang mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pengurus Cabang Cilacap. Sekarang malah di pengurus Jawa Tengah. Jadi kemampuan seseorang di dalam berkomunikasi juga sangat penting untuk memberikan persuasi kepada calon pembeli ya teman-teman ya. Nah, di sini kualitas sales atau marketing capacity seseorang itu diuji ketika sudah ada yang melakukan inquiry, bagaimana kita closingnya. Itu yang sudah saya sampaikan pada konten saya sebelumnya. Coba kita akan lihat beberapa komunikasi yang dibangun oleh Ibu Eni, dan nanti Anda akan simpulkan bagaimana cara yang bagus untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan pembelian. Begitu teman-teman ya. Nah, ini tampilan iklan dari Ibu Eni ya, namanya Eni Kusuma Ningrum. Jadi dia Eni Kusuma di sini. Memang dari tampilannya sederhana, cukup sederhana, tapi karena memang yang dijual adalah produk rohani, pure honey, ini madu. Semua orang sangat mengenal madu, sehingga tampilan menjadi yang ya ini cukup juga, tampilannya cukup bagus ya, sehingga orang tertarik. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa VTube sudah berhasil membangun sebuah ekosistem itu karena ada kalimat begini, di antara teman-teman itu ada yang menyatakan bahwa daripada kita membeli dari toko sebelah ya, lebih baik kita membeli dari bisnis kita sendiri, dari teman-teman kita sendiri, dari ekosistem kita sendiri. Dan ini terbukti di sini. Ibu Eni ini sempat bertanya, saya coba ya, tadi saya membaca dia bertanya apakah dari mana Bapak tahu gitu ya. Ibu tahu ya, karena yang membeli ibu ini. Nah, ini sudah ngobrol-ngobrol ya. Ini tadinya mau beli 2, kemudian ya udah cukup 1 aja, atau gimana ya tadi ya. Coba saya ini jamnya 3141 10.58. Oke. Oh ini. Iya Pak, madunya harga berapa per botol gitu kan? Ada berapa kemasan? Nah, ini ditunjukkan fotonya. Jadi memang ada yang ditunjukkan Ibu Eni ini kemasan-kemasan yang tidak hanya seperti yang ada di iklan saja, karena memang beliau punya beberapa macam kemasan. Ini ditunjukkan semua. Kemudian dari situ kebetulan ini yang sedang bertanya-tanya adalah seorang VTuber yang
suaminya sedang terpapar virus COVID ya. Jadi pengen cepat mengkonsumsi madu. Jadi ini memang satu berkah sendiri buat teman-teman yang jualan madu, kemudian kunir putih, kemudian jahe dan lain sebagainya yang empon-empon ya, yang memang untuk mengatasi COVID. Jadi ini salah satu berkah bagi teman-teman itu. Kemudian dijelaskan di sini bahwa dia tanya kalau 2 kilogram bagaimana oleh Ibu Eni. Ini dia jawab kalau 2 cukup membayar separuh saja, artinya membayar 1. Jadi dia beli 2 bayar 1. Di mana dia mengatakan nih, dia bertanya, oh ya, 1 aja, mohon maaf ini asli apa bisa dijamin? Gitu. Jadi ya memang begitu ya, karena begitu banyak madu-madu yang tidak asli, madu-madu yang sudah dicampur dengan gula ya, sehingga wajar bertanya seperti itu. Ibu Eni kemudian ketika menjawab tentang kalau 2 kilogram membayar berapa, itu dijawabnya begini, 2 kilogram saya subsidi separuh saja, nggak apa-apa gitu. Mohon maaf ini bisa dijamin, insya Allah bisa. Kami sudah tahunan jual madu Ibu, jadi memang sudah lama Bu Eni ini menjual madu, saya tahu. Maaf Ibu tahu dari VTube ya, nah, itu. Nah, jadi karena sudah ditanya begitu, kemudian saya tidak tahu ini jawabannya di mana. Ini agak kurang agak kurang well organized ini, ketika ngirim ke saya tidak urut, sehingga setelah dilakukan pembicaraan ke sana kemari, akhirnya diputuskan ini tadi pertanyaannya kalau 2 kilogram, ini yang bagian bawah nih, kalau 2 kilogram ongkir masih tetap. Ternyata oleh Bu Eni diminta untuk membayar separuh kalau 2, jadi cukup 1 aja ongkirnya. Di sini setelah si ibu itu bertanya, kemudian dijawab oleh Ibu Eni, kemudian mengatakan, oke, terima kasih banyak, insya Allah kakak saya pemakai madu, dia itu tiap 10 hari suka beli, nanti saya pesenin di sini aja. Jadi ini satu hal yang baik bahwa teman VTuber itu ketika menemukan satu produk yang cocok untuk dirinya, meskipun belum mencoba ini ya, tapi komunikasinya yang dibangun bagus, sehingga sudah ada pemikiran yang lebih daripada yang sedang dia persiapkan. Kakaknya juga nanti akan dibelikan. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, sudah ditransfer, ya ini kemudian dikirim ya. Ini nampaknya yang beli adalah Jaka Setia. Jaka Setia itu Bekasi. Nah, itu bisa kita lihat di sini, barang sudah dikirim ya. Begitu ditransfer, saya transfer, oke, langsung dilakukan pengiriman oleh Ibu Eni. Ini selangnya 0917 ke 1821, jadi agak lumayan waktunya untuk laporan, tapi dikirimnya tentu tidak jam 18.21 karena ada proses untuk pengiriman itu, pembungkus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini sekedar satu cerita bahwa dalam beriklan itu kemudian ketika mendapatkan satu calon pembeli, seorang pengiklan memang memerlukan satu kelihayan untuk mempengaruhi calon pembeli tersebut.
Nah, begitu ya teman-teman ya. Itu satu testimoni aja, satu contoh saja bahwa beriklan di VTube ini tidak sia-sia. Perlu saya beritahu bahwa Ibu Eni ini hanya mengambil paket iklan yang paling murah, yaitu 800 views. 800 views itu berarti berapa? Setiap 100-nya adalah 14.000. Berarti 14.000 kali 8. Nah, itu tidak terlalu mahal. Bayangkan kalau madu itu rata-rata beliau untuk yang madu Klaceng dijual satu kemasan itu 125.000 atau 150 ya. Kurang saya agak lupa itu. Dengan seseorang membeli 5 saja, cover terhadap iklan ini sudah cukup saya kira ya. Kalau 5 mungkin belum ya. Kalau 14 kali 8 ya 8 sampai 10 kemasan saya kira sudah kembali modal untuk iklannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita beriklan di VTube, pastikan semuanya bagus, dan yang penting adalah setelah orang inquiry, Anda membangun komunikasinya, pertama fast response, yang kedua tentu menjaga kesopanan ya, dan yang tidak kalah pentingnya jujur menyampaikan produk Anda seperti apa, jangan terlalu dibumbuin. Karena kalau terlalu dibumbuin yang tidak sama seperti keadaan yang ada, nanti ketika diterima barang itu akan kecewa. Nah, kekecewaan akan membuat Anda mati gaya kan. Nah, jadi saran saya ketika beriklan, salah satu hal penting adalah jujur dan tentu tetap harus persuasif. Jadi jangan kemudian karena ingin persuasif lalu tidak jujur. Nah, ini tidak tepat. Bahwa contohkan oleh Rasulullah, beliau seorang pedagang yang sangat jujur, dan karena kejujuran beliau berkahnya luar biasa. Dan kita tahu semua bahwa kita sebagai VTuber itu akan lebih memilih untuk membeli kepada teman-teman VTuber sendiri dibanding membeli kepada orang lain. Dan itu sudah satu nilai plus buat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.